artinya Immanuel, Tuhan ada dari kita. Ya. Kalau nama saya sudah tahu semua ya, ya. Di catatan kalau dibagi catatan khotbah. Saya membawa catatan khotbah yaitu bermitra dengan Roh Kudus. Ya. Dua-duanya satu-satu. Jadi hidup itu bermitra itu bersahabat, kerjasama, ya, bersahabat. Jadi Kristen itu luar biasa. Dan ada satu sahabat yang namanya Allah, Roh Kudus, ya, Bapa di surga dan Yesus sama. Sehingga kehidupannya harus betul-betul jadi pemenang, ya, jangan sampai loyo. Ya pun sudah cukup umur, tetapi Tuhan masih beri waktu, ya. Saya sudah saksikan bahwa mestinya bulan Mei saya dipanggil. Tuhan ngomong sama saya, jadi saya minta tambahan waktu karena tugas masih banyak. Pelayanan yang ada di Anurit, Lubang Gunung, Serada, ya, dan juga satunya. Tadi kita, ya, yang satunya adalah bermitra dengan Roh Kudus, ya. Nanti pelajari baptisan Roh Kudus, ya. Semua dibaptis Roh Kudus. Ini satu acara khusus, ya, baptisan ini, ya. Jadi tempat kami yang kalian belajar. Kita tanpa Roh Kudus tidak mampu, ya. Jalani kehidupan. Hanya Roh Kudus yang nanti kita memberi kemampuan. Kalau di Roh Kudus yang memberi kemampuan, tidak ada orang sombong. Sebab masih banyak kenyataannya merasa aku. Akunya cuma harus Tuhan aja. Ya. Haleluya. Dari ini nanti saya akan sampaikan penjelasan bergaul dengan Allah. Ya. Bergaul dengan Allah. Nanti satu waktu saya sampaikan juga catatan perbankan. Saya mulai tahun 65. Jadi percaya Tuhan itu khusus, ke gereja itu tidak ada yang bawa. Jadi corong ke gereja, lalu tanya Pak Pendetanya ibadahnya, masih bocah, masih bocah juga, ya. Sampai sekarang diberi kepercayaan untuk mengirim dan melayani. Kita santai aja, ya. Cepat kita dan sebagai kebaktian tapi yang namanya di dalam kejadian atau kejadian, ya, ada satu petunjuk bahwa hidup Kristiani itu sebetulnya bergaul dengan Allah, dengan Bapa, Anak. Jadi kalau bergaul dengan Bapa dan Anak, maka tidak ada khawatir. Yang Om Kristen itu harus terkenal apa itu wajah cemerlang. Cemberut bukan ya, orang Kristen, tapi harus benar. Haleluya, ya. Kita itu dasarnya di situ. Tidak pernah khawatir, tidak pernah mengeluh, tapi hidupnya betul-betul dalam segala hal bersyukur, dalam segala hal
ucaplah syukur senantiasa. Siapa yang suka doa pagi? Jadi hari kami sendiri tidak mengawali hari dengan Tuhan. Kita ini harus mengawali hari dengan Tuhan, doa pagi. Nanti satu waktu juga akan terjadi. Saya banyak kata-kata. Jadi solusi ya. Jadi tahu persis gimana caranya. Tuhan hanya istilahnya jujur ya. Di gereja begitu semangat. Tapi ada masalah sedikit. Arasan itu bahasanya Prancis. Males. Ini hal-hal demikian tidak boleh dimiliki. Sebab rencana Tuhan, Kristiani itu orang sempurna. Ya, dan dengan kata lain dibenarkan, disuci kuduskan, lalu disempurnakan. Serupa dengan Kristus. Itu sebabnya nanti ya kita beritahu ya, jangan sampai hanya kita Kristen awal dan sampai akhir. Dan orang yang sempurna itu sampai akhir, setia sampai akhir, ya, sampai dipanggil pulang ke Tuhan. Mati, bisa ngomong, itu Kristus mati, itu tahu tidak tahu. Ya. Mati itu untung ya, seringkali ada mati nangis, boleh aja itu nangis, tapi jangan terus-terusan sampai stres. Ya, ya. Saya sudah siap ya. Kita baca dulu, yaitulah Kejadian pasal yang ke-5, ayatnya yang ke-18. Saya ambil contoh dari turunan Adam. Manusia itu dari Adam dulu, lalu keluarganya, ya. Itu juga membawa kepada kita semua, ya. Pelan-pelan. Kejadian 5 ayatnya yang ke-18. Sudah dapat? Jadi kita baca bergantian atau sama-sama ya. 1, 2, 3. Setelah Yared hidup 162 tahun, ia memperanakkan Henokh, dan Yared masih hidup 800 tahun setelah ia memperanakkan Henokh, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Yared mencapai umur 962 tahun. Lalu setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakkan Metusalah, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakkan Metusalah, ia Henokh 165 tahun, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu tidak ada lagi. Haleluya, ya. Apa itu dulu? Jadi Kristen itu nantinya harus tahu kita dengan keadaan zaman ini. Jadi zaman akhir, zaman Roh Kudus, Tuhan akan datang kali kedua. Jadi calon mempelai pria, gereja itu mempelai wanita. Saya sudah sampaikan pertama tadi, ya. Lalu karakter dijaga baik-baik. Tuhan tidak melihat dari gereja mana, jabatannya apa, ya. Tuhan melihat karakter, kepribadiannya. Sebab banyak Kristen ini banyak sekali itu. Tapi yang bermutu barang-barang itu banyak dipanggil, sedikit dipilih. Ya. Nah, Tuhan tahu persis siapa nantinya yang terpanggil lalu terpilih. Contohnya seperti ini, dia bergaul dengan Allah.
Ya, kita dengan kata lain dengan harus mengalami hari-hari bergaul dengan Allah. Ya, itu sebabnya dalam ini ya orang bergaul dengan Allah ya sebenarnya. Ya. Saya tidak terlalu materi itu tambahan aja, tetapi hubungan akrab dengan Tuhan. Ya, erat, jangan sampai kita lepas. Sebab setan memang rencananya membuat siapa saja lebih orang Kristen bisa kembali dari Tuhan, hanya mundur atau murtad kembali. Ada nanti aku bilang begitu. Karena tapi diharapkan di sini saya melayani jangan sampai terjadi. Itu sebabnya dengan kata lain, bagaimana caranya? Gitu ya. Bagaimana caranya? Sebab nanti kita harus tahu caranya. Sebenarnya Henokh yang diangkat oleh Allah atau bergaul dengan Allah, tapi juga Nuh bergaul dengan Allah. Dan tentang mereka yang demikian si Nuh, kalau ada bahaya dikasih tahu, Nuh gawe pakrang. Jadi sebenarnya dalam hal ini Allah itu tidak kelihatan, ya. Tapi Allah itu ada, Allah itu hidup, Allah itu bisa bicara sewaktu-waktu. Bukan hanya dengan Alkitab, bukan hanya dengan Alkitab. Namanya ilham ilahi atau ilham Rohul Kudus. Saya berharap apa yang Tuhan kerjakan bagi saya rindu supaya Anda nanti bisa dengan suara Tuhan. Bapak Anda mau melakukan sesuatu, kalau Allah tidak boleh, Allah kasih tahu. Sebab manusia kita ini ada yang namanya kemauan sendiri, tapi ada rencana tuh. Jadi banyak dalam hal ini seorang Kristen diberi Roh Kudus. Ini penting tujuannya supaya mengikuti pimpinan Roh. Sebab dalam hidup kita ini ada namanya kodrat ilahi dan kodrat manusiawi. Jadi dalam hal ini kita seringkali kurang tahu bersih berbahayanya. Biasanya kalau sudah terjadi dikerjakan, lalu terjadi keadaan yang tidak menguntungkan, dia kecewa. Jadi sebenarnya sebelum kita bertindak, belajar Tuhan apa yang harus dilakukan. Allah itu tidak jauh, Allah itu bersama kita. Immanuel itu, iya dong, Alia. Di mana-mana Allah bersama kita. Tapi dengan kata lain, ada satu contoh yang lain, bahwa ada satu contoh di mana di dalam Kejadian 6 yang ada di situ. Tadi Henokh sudah, kita akan lihat ayat yang ke-9 dari pasal 6. Kejadian pasal yang ke-6 ayat 9, riwayat Nuh. 1, 2, 3. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah orang yang benar dan tidak tercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Apa itu artinya? Jadi kita harus mengambil contoh-contoh pribadi yang hubungan dengan Allah. Ya. Kita butuh pendeta, butuh sangat-sangat butuh. Tapi nomor satu apa? Itu kita Allah. Ya. Kalau hubungan Anda nanti dengan Allah satu waktu, mama dalam keluarga kita menikah, kita ya menangis tapi ya sementara. Anda lihat waktu Sarah menikah, Abraham yang ngubur. Namanya apa? Tatak ya. Ya, dia nangis air mata sedikit. Bisa dalam ini kita namanya diberi kekuatan ilahi. Ya, ini sebabnya yang kita utamakan dalam Roh Kudus ini. Anda harus betul-betul mengetahui bahwa tubuh kita ini baik Roh Kudus, baik Allah. Kembali kita baca 1 Korintus. Jadi tubuh kita ini bukan sembarangan.
Di dalam 1 Korintus, saya harapkan ini jangan main-main dengan tubuh ini. Selalu dijaga kekudusan, ya, kekudusan. Anda juga tidak akan mampu, tetapi Roh Kudus inilah yang nanti memberi kita kemampuan untuk, dengan kata lain, diberi oleh Roh Kudus mampu memelihara kehidupan tubuh ini, ya. 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-19. Sudah dapat? 1, 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah milik Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu beroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah dengan tubuh. Jadi kita ini kematian itu membayar kita, dibeli. Jadi jangan merasa punya hak. Ya, kita belajar kata sama dia. Sehingga nyanyi bukan kehendak terjadi. Tuhan Yesus dalam bukan kehendak terjadi. Bila saudara punya keinginan boleh aja. Tapi kalau tidak memuliakan nama Allah, jangan diteruskan. Ya, jangan diteruskan. Itu sebabnya dalam hal ini kisahnya betul-betul cinta Alkitab ini. Ya, cinta Alkitab. Karena di HP saya di sini ya, lalu kita cinta Alkitab. Supaya kehidupan kita itu tertata dengan baik. Ngomong sama ngomong, sikap. Jadi jangan sampai nanti biasanya terlanjur baru menyesal. Sebab sesuatu yang terlanjur dan keliru Anda menerima risiko. Ini kurang dipikirkan. Itu sebabnya kita dengan kata lain jangan tergesa-gesa dalam segala hal. Hubungan baik sama Roh Kudus, Roh Kudus ini bermasalah begini, gimana caranya menyelesaikan. Dan nomor 1, Roh Kudus ini Roh Allah, dengan kata lain Roh yang penuh, dengan kata lain haleluya, kebenaran yang dengan kata lain untuk kita sesuai dengan Kudus. Jadi dalam hal ini ibadah ini juga ke gereja bagus saja. Tapi dengan kata lain, bagaimana cara kita ibadah? Kita harus betul-betul hormat sama Tuhan. Arti hormat itu perilaku kita ini sebetulnya di mata Allah gimana gitu. Jadi banyak selidikilah hidup ini satu waktu. Seperti Daud berkata dari Mazmur 139. Selidiklah aku ya Tuhan. Ya, kita mengakui, menyadari belum sempurna. Ada kesalahan, kekalahan dan sebagainya, tapi tidak usah menghakimi satu lain. Kalau melihat salah satu saudara kita Kristen lalu hidupnya kurang betul, doakan sahabat. Ya, sebab kita menghendaki seandainya umat Kristiani lalu kehidupnya kurang berkenan kepada Allah, saya khawatir pada kita nanti 5 perawan bijaksana diangkat, 5 perawan bodoh tertinggal. Jadi Kristen masih di apa namanya, nilai lagi. Jadi jangan sembrono. Kita berharap di saya Tuhan yang itu diberi pelayanan dengan lain jiwa
manusia itu harganya luar biasa, sehingga dihargai. Juga yang dalam kali ini kita harus betul-betul melalui waktu begini. Dan waktu saya berikan mengenai apa gaya hidup itu diperhatikan. Apa Anda hidup rohani, apa hidup jasmani aja, ya. Coba umat Kristiani juga jujur kalau tidak diberkati, ya saya nggak apa ya. Kristiani kurang memperhatikan berkat yang kita miliki. Istilahnya dalam ini kata kehidupan ini baik-baik karena Tuhan sangat menghendaki kehidupan yang jadi terang, jadi garam, jadi saksi, lagi dengan kampungnya. Saya juga di Kampung Keramat Barat, tapi pelayanan di kampung-kampung. Jadi jangan sampai tidak kampung jadi batu sandungan, ya. Karena jadi pasirnya dijoni sopo ini, pendeta ini sopo lah. Itu namanya memuliakan Allah dalam segala perilaku apa saja supaya betul-betul kita ini betul-betul jadi anak Tuhan. Ya, anak Tuhan yang benar-benar kehidupannya itu berkenan atau menyenangkan Allah. Seperti contoh tadi, Nuh yang hari-hari bergaul. Ya, ini berarti sesibuk apapun Bapak Ibu jangan lewati doa pagi. Sebab pagi itu menyerahkan hidup dalam tangan Tuhan, agar Tuhan sendiri yang dengan kata lain membimbing, menuntun dan sebagainya. Dan serahkan roh, jiwa, tubuh dalam tangan Dia. Sebab kita ini sudah dibeli dengan harga darah Kristus. Tidak ada hak lagi untuk kita, Tuhan. Jadi penyerahan ini, ya. Itu sebabnya dalam hal ini supaya kita memahami akan hal ini, ya. Kita selanjutnya akan lihat dalam Galatia pasal 4. Galatia pasal 4. Galatia 4 ayatnya yang ke-16. 4 ayatnya yang ke-16. Tidak tahu ya, saya tak tepat. Memang untuk layak betul. Dia pasal 5, maaf ya, maaf 5. Ayatnya ke-24. Ini yang seringkali dilupakan, ya. Sudah dapat? Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ya, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mencuri. Saya mau tanya, adakah yang punya dengki? Biasanya manusia itu takut ngaku. Dia harus jujur. Allah itu maha tahu. Ya, mama, saya sering katakan waktu mau berjalan itu. Kalau Anda punya lawan, datang ke sama mereka,
ulurkan tangan, maafkan saya, minta maaf. Jadi ketika itu bukan asal-asal saya dalam melayani selama 2 tahun ini, kalau tak pilih, memang pelayan saya panggilan saya Bendahara Pribadi atau Bapak Rohani. Jangan sampai nanti dengan kata lain kehidupannya itu tidak sampai tujuan Allah. Dipilih. Ya, jadi saya banyak kata berbuat ini dari awal itu gimana supaya betul. Saya kira Bapak Ibu yang punya putra dan putri ini tumbuhnya keluarga anaknya itu bagus gitu. Ya, saya tidak mengusahakan jadi yang kembali ke sini itu bisa pelayanan di Makutangan. Ya, lalu yang Gideon itu pelayanan di Simon. Ya, musik dan sebagainya. Ya, tidak. Ya. Jadi dalam hal ini supaya dengan kata lain kita sekaliannya ini betul-betul kedagingan, hawa nafsu. Ini sesuatu yang merusak. Tadi sudah saya sebutkan bahwa ada kodrat ilahi dan kodrat manusiawi. Yang manusiawi ini harus kita tinggalkan, kita matikan. Ya, dengan kata mengambil satu sikap yang tegas, aku tidak mau. Tapi contoh aja Nabi bawahnya, ada orang yang merokok, minum. Kita dikasih tahu. Ya. Saya terang-terangan di tempatnya ada. Kalau kamu dulu kan tidak ada gunanya kan ibadah. Sebab ibadah itu dengan hati yang murni. Hati itu. Di dalam diri saya, kita diberi petunjuk. Allah itu tahu hati siapa saja. Ya, ini penting. Jadi kita nggak bisa sembunyikan atau munafik atau pura-pura. Ya, itu sebabnya biarlah kita sekalian mampu memahami supaya kita dengan kata lain sangat hormat kepada Tuhan dan jaga hati. Alias Yeremia pasal 17, ya, perjanjian lama. Nah, ayatnya yang ke-10. Jadi di sini kita dilihat Allah sampai di hati. Ya namanya apa hati itu sudah baca. 1, 2, 3. Aku Tuhan yang menggeliti hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Ya, ini perlu diperhatikan. Ya, di mana Bapak Ibu saya ada, Tuhan ada, di rumah ada, di perjalanan ada, di tempat kerja ada, hati dijaga betul-betul. Karena darah Yesus itu mahal harganya, dan darah itu yang menyucikan hati. Tinggal kita menjagai hati kita. Ya, itu dalam Ibrani 19. Ya, ayat 14. Haleluya. Nah itu pentingnya Bapak Ibu sekarang belajar banyak baca kitab, lalu ingat gitu. Kalau kita sekolah, lalu tidak ingat pelajarannya, ya itu maaf. Namanya bodoh. Bodoh, dimakan setan. Ya, kita jadi orang yang bijaksana, penuh pengertian, pemahaman, sebagainya. Sebab nanti akan banyak orang lain tanya tentang kita, gimana kok sampai bisa begitu? Ya kita dengarkan, itu kesempatan menangkan jiwa. Ya, lihat. Kalau kita juga memahami tentang demikian, ya, dan kita yang hidup berkenan pada Allah, nanti jadi banyak berkat. Artinya jiwa itu bisa kita menangkan begitu. Ya, saya tidak pernah hitung berapa jiwa yang menang. Tidak.
Jadi hati saya gini, teman saya ramu gimana? Karena aku datang apa? Ya, sama ada info masalah. Ya, jadi memang di mana-mana kita sekalian berlomba untuk hidup yang berkenan kepada Tuhan. Itu sebabnya Narkoba tadi jelasnya bermitra dengan Roh Kudus. Namanya bermitra dengan Roh Kudus. Dengan kata lain, karena itu atur Roh Kudus, kita semua harus menjaga kekudusan. Ya. Dalam 1 Petrus ada satu pesan demikian. Ya. Kita ini bukan sembarang orang, hargai dirinya, ya, hargai diri, bukan sombong. Ya, di dalam 1 Petrus ditulis demikian, ayatnya yang ke 14 saja atau 13 mulai. Ya. Kekudusan dan kasih persaudaraan. Sudah kita meningkat ya. Jadi Kristen tidak pernah bermusuhan. Kebencian jangan sampai ada. Ya, tersinggung sakit hati jangan ada. Kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Saya dengan jujur ya, kalau Anda benar benci, Anda masuk surga. Tidak masuk surga. Ya sebenarnya di dunia ini kesempatan memperbaiki apa yang tidak baik. Nah, ya, sebab surga itu tempat kudus. Ya, nanti sedikit saya berikan dalam Wahyu. Kita baca dulu ayat 13 dari 1 Petrus 1, 2, 3. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Kata taat ini tidak gampang. Ya, dengan khotbah, dengan hati tahu. Ya, lihat ya. Kita lihat di situ, ya bilang hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan janganlah turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Ya, jadi di bawahnya ada. Kalau menyebut Allah itu Bapa, ini dibikin. Jadi jangan sampai menuruti hawa nafsu kedagingan. Ya, anaknya apa ya? Keker, ngamuk-ngamuk, gondok. Kalau ditulis banyak. Atau aku tidak dipercaya, tak seperti itu apa yang tidak berkenan. Ya, jadi kita harus selalu berdoa, ya. Itu sebabnya kalau berdoa di hadapan Allah, Tuhan untuk beri saya keadaan saya. Ya, sebab kalau Anda kurang sejahtera, ini tandanya ini kurang sejahtera, kurang ketenangan, kurang ketentraman, kurang sukacita, mesti ada sesuatu yang perlu kita beresin. Tuhan itu mengendaki kita tenang, kita tentram, kita sukacita, kita sorak-sorai, kita guyang-guyu, pokoknya tidak begini. Ya, jadi hati gembira, obat manjur, hati gembira, apalagi. Nah, itu ya. Jadi dalam hal ini sudah kita kenal Kristen, tapi yang kudus, taat firman. Ya, jadi jangan sampai hanya Pak Pendeta. Semua ya, kita kan anak Tuhan semua. Soal pendeta ini kan jabatan aja.
gerejawi, tapi saya juga anak Tuhan. Apalagi hamba, melayani. Kayak waktu diangkat Tuhan, jangan dikira dia bantu ya, bisa di ya, benar tidak salah, ya harus sabar, betul-betul. Sing sabar dan mantap, tekan, tidak sabar setengah, coba hatinya dulu ya. Coba lihat kiri kanan, lihat kiri kanan coba. Ya, semua betul-betul hidup sesuai dengan tidak ada kesakingan. Gereja itu betul-betul ya. Haleluya. Pikiran kami kita jaga baik-baik kepribadian kita, karakter kita, karena kita diawasi oleh Bapa di surga. Pada satu waktu 5 perawan yang bodoh gimana? Tetap itu. Aku nggak kenal kamu ya apa? Ya dah. 5 perawan bodoh yang gitu. Ada di masjid dari mana? Tetap itu. Yang bijaksana perlu Roh Kudus. Yang nggak perlu Roh Kudus ya bodoh kan. Tetap aku nggak kenal kamu. Tetap bodoh itu kok bodoh itu. Tidak ada kekudusan, tidak bisa. Ya kan? Yang saya kan belajar dari Alkitab juga terlalu betul Roh Kudus. Ini penting sekali Mazmur 139. Ini satu perintah. Bapak Ibu banyak datang pada Tuhan. Selidiklah agamaku yang ada, ketahuilah akan hatiku, ujilah agamaku dan ketahuilah akan segala kepikiranku. 139 ayatnya 24 atau berapa? Ayat 23. Sudah ketemu? Selidiklah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang benar. Ya. Jadi kita dengan dasar belajar berdoa. Ya. Kita selama bersandar Tuhan betul-betul. Ya. Haleluya. Dan jujur saya sama Tuhan, kalau hati saya enggak sejahtera, enggak bisa memberkati. Ya. Haleluya. Buat kami ya jujur aja, memang ada tata cara memberkati apa aja, pernikahan atau apa aja. Itu harus orang-orang yang memang bergaul dengan anak-anaknya harus ya, dan berkati apa yang menurutkan. Nah dari sini supaya kita semuanya yang lain belajar yang lain jaga hati baik-baik. Karena Roh Kudus itu di hati tubuh itu di hati. Hati ini tempat kediaman Roh Kudus atau tempat kediaman Allah, sehingga betul-betul dijaga dengan baik. Dengan kata lain, supaya kehidupan kita ini sepenuhnya dikuasai. Sampai nanti kalau hati dan pemikiran sudah dikuasai, Anda bertutur saja pasti yang terbaik, bersikap saja ya. Haleluya. Bapak jujur ya, jangan terlalu bersejalannya mubal mau sendiri, bentak-bentak saja jangan ya. Sebab kalau kita melakukan sesuatu dengan bentakan, yang kita bentak itu nanti bisa problem ya. Itu sebabnya supaya kita semua tahu tujuan daripada bergaul dan dipenuhi Roh Kudus. Kita lihat dalam 1 Korintus
Kudus. Ya. Sudah malam nanti ya hujan apa tapi ya kita ngatur waktu. Saya tadi juga baru datang dari teman saya dari Sidoarjo, ya. Di dalam satu Galatia dijelaskan demikian. Ini perlu diperhatikan betul-betul. Roh Kudus ini punya yang namanya buah. Buah itu namanya yaitu khas apa tuh? Buah itu namanya sesuatu yang dinikmati, ya, bisa dinikmati. Kita baca Galatia 5 ayatnya yang ke 22 ya, 22. Sudah ketemu? Nah, ini 1, 2, 3. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal yang demikian hal itu. Ya, jadi juga banyak bacaan ini kasih. Allah itu kasih. Kita tidak bisa melihat di mana, tapi buah hatinya yang nampak itu. Nah, jelas nampak dalam kita. Berulang-ulang. Jangan sampai kita ada simpan salah orang lain. Ya, kebencian itu namanya sifat iblis. Nah, ya. Sekarang saya akhiri beberapa ayat dalam Wahyu. Wahyu 21. Wahyu pasal 21 ayat yang ke-8. Jadi kita harus mencapai kehidupan kekudusan oleh pimpinan Roh Kudus dan kita berbuah-buah kasih dan sampai nantinya kita hilang, ya. 21 ayat yang ke-8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang suka, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang benar-benar oleh api dan belum belerang. Inilah kematian yang kedua. Ya. Jadi hidup ini kesempatan, tetapi biarlah kesempatan percaya Yesus tadi dimakan banyak. Namanya perjuangan hidup. Gagal atau berhasil. Ya, sebab keberhasilan itu di akhirnya, bukan waktu berjalan ini. Nah, tujuan kita dari percaya itu ya adalah pintu surga. Kalau tidak pintu surga ya diangkat ke angkasa. Satu Tuhan datang kali kedua, yang 5 diangkat, yang 5 tertinggal. Nah, itu sebabnya dalam hal ini kita sekarang makin periksa diri, lawas diri, jaga diri, jangan sampai kapan-kapan Tuhan datang tertinggal. Siapa tahu kedatangan Tuhan?
tidak ada. Yesus sendiri nggak tahu, tapi tanda-tanda sama menyatakan dia hampir datang. Salah satunya yaitu apa? Kejahatan sekarang ini menikah. Haleluya. Ya, jangan dikira dia kan kejahatan apa aja. Saya tidak uraikan panjang lebar. Ya, seperti yang namanya homoseks dan sebagainya yang kecil. Ya, dan itu dalam ini pun ada sama. Ya, memang asalnya dari luar, tapi sebetulnya ini dari setan. Ya, perzinahan. Ya. Jadi dalam hal ini semua kita katakan Bapak Ibu dan sebagainya, karena setan kerja keras untuk menyeret umat Kristiani supaya tinggalkan Tuhan dan menuruti iman. Bukan dalam ini firman Tuhan malam ini kita akan sampaikan mengenai bermitra dengan Roh Kudus. Namun tapi berdoa, peganglah tanganku Roh Kudus setiap waktu, ku tak dapat jalan sendiri tanpa Engkau. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Kudus, kudus Tuhan, kudus namamu. Bumi syukurkan simfoni kita akan doa. Taruh tangan kiri di dada, tangan kanan di dada. Ya, Masya Allah.